Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi beberapa kenikmatan kepada kita, memberi kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan serangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sesuai dengan sabda Rasulullah, arba'ati jasadi fil jismi bani Adam. Ada 4 perkara, ada 4 kemuliaan yang diberikan Allah kepada Bani Adam. Anak turunnya Adam itu diberi 4 kemuliaan selama hidupnya. Apa itu 4 kemuliaan? 1, fal aqli, itu diberi akal. Dengan akal pikiran ini kita mampu mengubah dunia. Yang dulunya komunikasi antar keluarga dengan yang jauh itu sangat sulit, sekarang mudah. Yang dulu perjalanan jauh sampai berhari-hari, sekarang mudah dengan naik pesawat. Itu karena akal. Karena akalnya manusia. Yang dulu cocok tanam padi 6 bulan baru panen, sekarang 3 bulan, 2 bulan sudah panen. Karena ini akalnya manusia. Memang diberikan Allah, kemuliaan akal ini diberikan kepada manusia untuk berpikir. Bagaimana hal-hal yang sulit bisa mudah. Ini akal. Kalau orang sudah diberi akal, tidak digunakan akalnya, wah ini bahaya. Ya kayak ini, kayak sapi digepuk ya menengnya gak bales, nek wong digepuk bales. Nek sapi jangkrik didu ya mau menengnya gegeran. Tapi orang kalau diadu domba didu, rumongso itu didu ya leren, aja diterusno. Nek diterusno berarti ya enggak duwe akal berarti. Kemuliaan yang kedua adalah waddinu, diberi agama. Agama itu apa? Pedoman. Pedoman hidup, kepercayaan hidup. Dengan agama inilah orang bisa menyembah Gusti Allah. Orang bisa membuat dunia itu damai karena agama, ada agama. Berbuat ini jelek itu karena agama. Nah, kemudian yang ketiga, wal haya'u, itu diberi haya, diberi rasa malu. Nah, uang wis gak duwe izin, waduh, bahaya. Rono gak gawe apa-apa, mintal ya gak duwe izin ya biasa mlaku. Malah diguyu wong iku direken lucu. Tapi ya nek duwe izin ya mesti kelamben wong duwe izin. Nah, karena ndak punya rasa malu. Lah sama dengan ini, menggunakan hak orang lain itu jelek. Tapi karena rasa malu, ini bukan milikku, izin aku gawe lah. Ini punya rasa malu. Haknya orang lain itu ndak bisa diambil, ndak bisa kita pakai karena kita dasarnya punya rasa malu. Kalau rasa malu ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
Manusia itu berhadapannya seperti binatang. Balhum adol, sama dengan binatang, ndak punya malu binatang itu. Masih nang kono, ya ngono iku ya binatang, gak duwe isin ya meneng ae masih didelok wong. Nah, nek wong didelok wong kaya ngono ya harus punya rasa malu. Hayaunnya, al-hayaunya yang harus ditonjolkan. Yang terakhir, kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah wal amalus sholihat, adalah orang yang biasa berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh itu bukan berupa uang saja. Nolong seseorang itu juga amal. Mengantarkan orang yang tersesat itu juga amal jariah, amal sholihah, amal baik, berbuat yang baik. Kalau kita didolimi orang lain, jangan dibalas dengan kedoliman pula. Didoakan, kalau tidak bisa ya dibantu. Setelah menghina kita, mau macam-macam, setelah itu dia sakit, ya aja dibalas, kapok sakit, mudah-mudahan cepet nang modar lah itu. Bukan amal sholih ya dijenguk. Nah dijenguk ya didoakan, kalau saudara-saudara kita yang muslim didoakan, kalau dia belum sadar ya kita beri kesadaran bagaimana supaya orang ini kembali ke fitrahnya, kembali ke sifat kemanusiaannya lagi yang berakal, kemudian yang mempunyai agama dan mempunyai rasa malu. Nah ini kita kembalikan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Nah ini yang perlu kita berikan. Kadang-kadang kita ini musuh kita, tonggo kita sing nyawangnya kena hati loro nanti loro ya, paling dilungkas mati. Jangan disangka orang yang sakit itu mati duluan. Kadang-kadang sih ngomong ini lho, budal disian. Nah ini yang disebut 4 kemuliaan. Hadirin, 4 kemuliaan ini akan rusak. 4 keutamaan yang diberikan Allah kepada manusia ini akan rusak, akan binasa, tidak akan berada di dalam diri manusia, itu dirusak dengan oleh 4 hal. Yang pertama, fal ghadabu yuzilul aqli. Yang pertama adalah sifat marah itu akan merusak akal kita. Sifat muring-muring, nek sifat muring gak apa-apa, nek loro muring-muring ini sing bahaya. Nek muring kewan dipateni mati, nek muring-muring itu sak kelumbruk. Nah makanya orang muring-muring itu marah-marah itu menghilangkan akal. Kok bisa? Wah kalau sudah marah-marah binatang ngopo keluar pada lisannya. Ngowil ana wong sak entek-entek sampai kulaan nang tonggone. Ngono isih ditutupno episode kedua meneh. Wah, kepethuk diuring-uring maneh sampai diuring-uringi puret. Gak wani metu jepiping ning omah. Kenapa? Karena muring-muring marah-marah emang. Jadi akalnya yang sehat sudah hilang. Karena rasa marah-marah itu. Orang berbuat salah itu biasa, memang kudratnya. Ya gimana? Dinasihati supaya ke jalan yang benar. Orang yang enggak ngerti itu biasa, memang orang enggak pengalaman, enggak ngerti ya dituturi, dikandani supaya ngerti. Kalau sudah dituturi diuru isik doa blek ae ya wis nyene ngono wujude wis. Kemudian hal yang kedua yang bisa menghilangkan itu adalah wattoma'u yuzilul haya'u. Yang kedua adalah sifat tamak itu bisa menghilangkan rasa malu. Wong wis tamak itu apa ya? Tamak itu serakah itu. Serakah, kikir iku sak rombongane itu bisa menghilangkan rasa malu.
Kalau orang sudah mempunyai sifat tamak ini, ya, sifat tamak ini, rasa malunya hilang. Mestinya hak ini ya, BLT diberikan kepada orang yang memang kurang mampu karena tamak. Wah, aku kok gak dikei. Padahal ya wis mampu padahal. Si awak sik sehat. Ngono iku tamak, iri, serakah, haknya orang lain dimiliki, gak no aku ae. Kadang-kadang diakali, wis kene titipno aku tak gone tak kekno. Kekno separo. Lumayan jenenge wong ngakali wong. Wong serakah ya sing ngene iki. Kaya Korun itu serakah. Tidak bisa dinasihati, kata Korun. Kekayaan yang saya punya ini bukan dari Allah. Ini adalah hasil usahaku sendiri. Ini adalah sifat sombong. Makanya Allah menenggelamkan harta karun yang sampai saat ini diburu oleh orang-orang sedunia. Keduk-keduk oleh emas, harta karun. Keduk-keduk oleh balung, wah iki itu harta karun, harta kirun iki. Ditinggal. Nah ini, jadi sifat serakah, tamak, itu dapat menghilangkan rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, wah di mana-mana itu sifatnya akan memperkaya diri. Mereka tidak tahu menahu urusan orang lain. Yang penting aku iso. Nah ini karena tidak tamak iku mang. Yang ketiga, wal hasadu yuziluddin. Sifat hasud. Sifat hasud itu apa ya? Iri, dengki itu adalah dapat menghilangkan agamanya seseorang. Kalau orang sudah ini ndak jauh beda loh dengan tamak tadi, iku sak koncone. Wong nek wis mempunyai sifat hasud itu dapat menghilangkan kemuliaan agama yang selama ini dianutnya, selama ini dipercayai, pedoman hidupnya sudah ndak ada. Sudah beragama sih memfitnah orang ke sana kemari. Wah nek gak ngene gak rame dunia itu. Ya memang itu. Kalau ndak difitnah, wah keluarga ini ndak serem ya, difitnah supaya rame lah, jadi viral. Ini karena mereka wal hasadu, hasud. Menghasut, menghina, mengejek itu koncone ndak punya. Agamanya itu akan hilang. Karena agama tidak mengajarkan orang hasud, tidak mengajarkan orang dengki, karena punya pedoman. Itu agama. Yang terakhir, wal ghibati yuzilul amalis sholihah. Ghibah itu dapat menghilangkan amal soleh. Kita tahu amal soleh itu akan diberi pahala oleh Allah kalau punya rasa ikhlas. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ikhlas, sedekah, ikhlas memberi kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala pahala itu akan diberikan kepada manusia itu. Kapan pahala itu akan ditunjukkan oleh Allah? Besok. Kalau sudah meninggal di alam yang lain. Kalau sekarang tidak percaya, budal dhisik, budal nanti ketemu amal jariahnya di sana. Orang itu bisa selamat karena amal jariahnya. Nah, kalau sudah pahala amal yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita itu sudah banyak, sudah kita cicil titik-titik sangune meneh. Ngene orang tua-tua dulu le amal sedekah sing akeh gawe sangu nek besok wis mati. Lho, ya cilik. Oh mati kok nek sangu tambah? Ya iya. Pirang berapa ribu lah. Arek cilik. Nah, karena ndak punya akal ya. Takone macam-macam. Nah, pahala amal jariah itu hilang kalau kita biasa menghibah. Al-ghibatu asyaddu minan nar. Zina itu lebih berat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah itu ngerasani orang. Istilah sekarang itu gosip. Gosip itu digosok malah sip.
Gosip kalau diceritakan tambah suwe iku gak tambah elek, tambah sip, ditambah-tambahi wong gosip ya. Wong sing gosip ya enak ngomong itu, enak gosip. Sing ngrungokno soalnya percaya. Ambek guyu gak ndak tahu kalau di kemudian hari dia itu rugi. Menghadap Allah orang ini rugi. Kalau sudah di akhirat tidak bisa permohonan maaf di sana ndak bisa. Nyaur utang ya ndak bisa. Yang bisa pahala kita berikan kepada orang yang kita gosipi itu. Orang ghibah itu sama dengan orang makan bangkai saudara kita. Loh, sapa sing gelem mangan bangkene koncone dhewe. Nah, hadirin, ghibah ini sawangane remeh, tapi bahayanya sangat besar sekali. Nah, marilah kita bersama ini belajar tidak menghibah orang lain. Kalau orang bersalah ya kita kandani, kita nasihati. Kalau orang muda yang masih belum pengalaman tentang hidup ini ya dituturi, kowe seharusnya begini. Nah, dituturi, gak digeremengi ayo wandane dhisik ngene kok. Saiki delok kapok gak nurut aku. Nah, ini adalah orang-orang yang berputus asa, tidak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, di dalam surat Wal Asri itu ada. Dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Kalau sudah dinasihati kok sik ngono ayo sabar ditungakno. Menungso urip nang donya ini adalah penuh ujian. Kalau kepingin lulus, kalau ingin bahagia itu melalui ujian, sama dengan anak sekolah. Anak sekolah itu kepingin lulus ya ada ujiannya. Nek kepingin munggah ya ono ujiane. Manusia kalau kepingin lulus, kepingin hidupnya bahagia besok ya pasti akan diuji oleh Allah. Tingkatannya beda-beda. Nek tingkatannya seperti kita ini ya ujiannya cilik. Wis gak dikai mangan, gak kei duit, wis ngersula. Nek orang-orang yang sudah ilmunya yang tinggi-tinggi, ujiannya itu tidak tambah berat. Nah, sesuai dengan tingkatan. Makanya itu kuncinya kesabaran. Itulah para hadirin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.